Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Bukhari menyampaikan dalam kitabnya. Kita langsung ke subtopik yang kedua di kitab Da'awat. Babu afdalil istighfar. Ya, bab tentang subtopik tentang afdalil istighfar, keutamaan istighfar, istighfar yang paling utama. Ya, di sini lebih tepat kita pahami sebagai istighfar yang paling utama, afdalil istighfar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat permohonan ampunan, ini yang paling utama. Wa qaulihi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini. Jadi ini yang paling menarik di kitab Sahih Al-Bukhari itu, sebelum masuk ke hadisnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyantumkan terlebih dahulu ayat-ayat Quran yang terkorelasi dengan itu. Ini menunjukkan kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bukan sekadar ahli hadis, tapi juga beliau ahli Al-Quran, faqih, dia tahu konstruksi sebuah hukum, formulasinya, oh ini ayatnya, ini hadisnya. Maka dari kita memahami ayat saja, kemudian juga memahami penjelasan dalam hadisnya, kita sudah bisa mengetahui ini arahnya kemana, konstruksinya seperti apa. Ini diantara kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa qaulihi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan topik ini, yaitu istighfar yang paling utama, yaitu di Quran surah Nuh ya, ayat 10 sampai 12 ya, kita sampaikan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di sini dipotong di bagian intinya, jadi untuk mendapatkan pemahaman yang terkait dengan pembahasan langsung ya, atau kalau kita mau sempurnakan dari awal ayatnya di ayat 10 itu, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihissalam sudah diajarkan ya, sejak eranya Nabi Nuh alaihissalam, bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh ya. Ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba ya, melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul, nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan. Maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, di tabi'in, tabi'un sampai kemudian kepada kita ya. Ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, itu kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istakbar itu ya. Satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun ya, lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun kan, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan ya. Sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu ya. Sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga ya, risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah, maka dengan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkanlah kemudian pengingat ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi, ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya ya, ada sifat-sifat rububiyah ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah seakan ingin mengatakan, hei aku kan yang cipta engkau ya kan, engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh, aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau nggak ambil ya kan ya, indah sekali gitu ya. Aku ciptakan engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad SAW.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa Ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir di ayat yang ketiga, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak, terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari ghafir menjadi ghaffar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal, ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan, ya. Kembali ke Quran surah kedua ayat 37 itu, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12, yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu, ya, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang maha baik. Itu diantara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis samaa 'alaikum bidrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas, ya, secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah akan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya, ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa percikan rahmat Allah. Ya, apa diantaranya? Yursilis sama, ya, 'alaikum bidrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu, ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, itu kan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Itu faidah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135.
ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ini dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah gitu kan. Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sara'a. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya, ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya, Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, al-zalamu anfusahum, atau bentuk mungkar, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu Akbar. Ya, lillah, karena Allah.